juga Rehan bisa diperlukan kepadanya ya, dan bisa hasil ke sekolah di pada. Baik, hari ini kegiatannya yang akan dibahas materi hari ini adalah mengenai jurus ketiga. Jadi untuk program bimbingan konseling itu sebenarnya ada 5 jurus, tapi yang akan dibahas hari ini hanya nanti kita sampaikan di dunia masing-masing ya. Nah, jurus yang ketiga apa? Tumbuhkan resiliensi. Jadi apa namanya, tujuan dari materi ini adalah untuk menumbuhkan rasa resiliensi dalam diri murid semuanya ya. Jadi agar kita lebih kuat lagi dalam menghadapi tantangan pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, oke, kita masuk ke aktivitas yang kedua. Sebelum itu tanya dulu, apakah siap untuk menghadapi dan melaksanakan komunikasi hari ini? Ya. Nah, kita masuk ke aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua ini kalian akan diinstruksikan untuk membangun menara. Tapi sebelum itu, ibu akan bagi kelompok ya. Kalau ini kita bagi kelompok di 4 ya, karena ada 4 barisan ya. Kita mendapatkan saja. Murid mandiri dan kuat. Nah, setelah dilihat, silakan bersuara sesuai dengan apa yang ditulisnya dan berkelompok sesuai dengan masing-masing. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Oke, baik, sudah semua? Oke, ibu lihat ada yang rapi, ada yang kadang-kadang ada yang coba. Nah, setelah membangun menara, ibu minta setiap perwakilan kelompok itu akan menguji coba setiap menara. Boleh dari kelompok kuek-kuek, berapa satu orang? Uji coba ke kelompok yuk. Ini ya, kalian coba. Kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Baiklah, kita tadi kan sudah melakukan aktivitas ya, menyusun menara dari kita masuk ke ketiga, yaitu refleksi. Nah, jadi dia dari kegiatan tadi, kira-kira ketika menara kalian itu goyah atau bakal roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa yang pertama muncul dari perasaan? Wakil kelas satu orang, berdiri saja, sampaikan apa yang dirasakan. Dari kelompok hidup, boleh satu orang, silakan berdiri. Jadi tidak, Rio. Apa perasaanmu ketika melihat menaramu roboh pada saat itu? Salut. Saat ini kami sama yang beraktifnya. Ya, jadi itu pendapat dari Rio ya. Apakah ada rasa frustasi atau putus asa ketika menyusun menaranya? Lebih merasa tertata. Oh, pendapat dari kelompok buku. Baik, apakah ada yang mau menyimpulkan dari hasil refleksi kita hari ini? Oke, silakan Michael. Jadi kesimpulan kita materi hari ini itu adalah jangan mudah menyerah karena hal sepele. Karena kita bisa mencoba terus dengan segala macam hal. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih.
daya lenting atau residensi. Sebelumnya ada yang pernah dengar mengenai daya lenting atau residensi? Jadi resiliensi atau daya lenting itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau bahkan trauma yang dialami dalam kehidupan ini. Tentunya kita setiap orang, setiap manusia ini pasti punya masalah, punya problem. Ada titik di mana kita berada di titik terendah. Ya. Tapi kita sebagai manusia harus bisa bangkit kembali. Kalau misalkan kita cuma fokus ke dalam keterpurukan itu atau masalah itu, apakah kita akan berhasil? Tidak. Ya. Jadi sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita memiliki rasa resiliensi tadi. Bagaimana caranya? Jadi sebelum kita fokus ke dalam kegagalan kita akan lihat dulu pola pikir kita. Ini setiap manusia itu punya dua pola pikir. Nah, yang pertama itu ada fixed mindset atau pola pikir tetap. Yang kedua itu adalah growth mindset atau pola pikir berkembang. Nah, kalau tuliskan kalimat yang membangun atau growth mindset. Kalau tidak, coba geserkan di papan. Ya, silakan kalian tempelkan hasil tulisan kalian di papan tulis. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resilience. Baik, jadi semuanya sudah menyelesaikan ya untuk membuat kata-kata atau kalimat terkait growth mindset. Ya. Dilihat di sini sudah cukup baik ya, semuanya sudah paham mengenai kalimat growth mindset. Ibu harap dari kegiatan kita hari ini apa yang kalian dapatkan bisa kalian aplikasikan tentunya ya ke depannya. Amin. Jangan lagi menggunakan pola pikir fix. Ya, jadi membawa pola pikir dari sekarang berubah menjadi growth mindset. Kasih tepuk tangan dulu kita. Oke, kita sudah masuk ke akhir dari bimbingan pratikal. Jadi ibu minta apakah ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Silakan Pak Idris berdiri. Baik, misalnya yang ibu sampaikan itu tadi, resiliensi adalah proses bangkit dari suatu kegagalan. Dari sini kita bisa paham terkait resiliensi dan kita juga menerapkan pola pikir growth mindset untuk berkembang pada depannya. Jadi kita harus kesimpulannya, jadi kita harus menerapkan pola pikir growth mindset dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di luar. Kita harus bangkit kembali dari kegagalan yang pernah kita alami, ya. Jangan fokus pada kegagalan saja, tapi harus banyak bangkit. Nah, terakhir ini adalah salah satu motivasi untuk kita semua, ya. Jangan ikuti apa yang ibu sampaikan. Bisa ikuti? Bisa. Oke. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Ekspresikan dengan senyum. Yes. 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 Semoga yang kita lakukan dan apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan di bimbingan pratikal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.